ada seseorang yang harus membuktikan ijazahnya palsu apa tidak. Oke, ini umpama ya. Setelah Seru ini sampai ke pengadilan. ini biasa aja nih. Dipanggil ahli kimia untuk melihat komposisi kertas itu sesuai nggak dengan kertas yang di awal, yang biasa dipakai untuk ijazah. Sesuai. Tapi dia kasih catatan ada flek sedikit itu. Maka berarti ada satu partikel yang tidak fit in dengan komposisi. Udah, tapi dianggap ya itu kan cuma 1% itu. Dipanggil lagi ahli biologi untuk melihat asal usul hilenya, apa namanya itu, zat kayunya di situ tuh sama apa enggak? Ya sama juga, cuman ya ada sedikit 2% itu. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau ijazah itu cacat 2 tambah 1%, cacat 3%, asli apa tidak? Maksudnya, headline bilang, ijazah dia itu bukan palsu karena 97% asli. Tapi kalau kita punya otak, 3% palsu artinya ijazah itu palsu. Kan gitu logiknya. Jadi kalau tadi misalnya 154.541. Saya udah korting tadi itu. 154 dianggap sebagai cacat, harusnya dianggap bahwa pemilih itu cacat. Oke. Tapi nanti debat. Tapi kan cuma 154.000. Oke, saya tambahin 150 berapa tadi? 154.541. 154.557. Naik sedikit. Sampai hari ini kita dapat threshold. Sama seperti Babe Haikal, dulu dia punya jenggot misalnya tuh, dia cukur sekarang. Jenggot itu apa? Jumlah yang ada di dagunya. Kalau cuma satu jenggot apa bukannya jenggot juga? Karena apa yang menggantung di dagu namanya jenggot. Mau 10 apa segala macam. Itu problemnya itu. Nah kalau saya misalnya bilang, ya oke, 154.000 itu kecil, cuma 19%. Naikin sedikit. 19,5. Naikkan sedikit, masih kecil dong. Jadi sampai kapan itu mau dijadikan palsu? Apa mau sampai 50%? Logikanya begitu. Apalagi ini soal suara rakyat. Tapi saya skip aja itu. Bagi saya hanya butuh 1 TPS untuk menyatakan bahwa pemilu kita gagal. Yang curang cuma 1 TPS. Roy salah, nggak ada 154.000. TPS nomor 90 di Jalan Merdeka Barat, di Mahkamah Konstitusi. Dari situ dimulainya tuh. Nah dugaan itu yang kita sebut sebagai tadi Presiden Joe Biden sudah mengucapkan selamat pada Pak Prabowo, selesai sudah diakui oleh bukan dunia, Amerika akui. Oke. Tapi pada saat yang sama kita tahu Komisi HAM PBB itu uangnya itu datang dari Amerika paling banyak, bahkan PBB datang dari Amerika. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia? Taruhan nama saya, yang suruh orang yang sama, Joe Biden. Itu yang namanya diplomasi politik tuh. Diucapkan selamat pada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, pada Jokowi. Jadi itu intinya. Nah karena itu seluruh pembicaraan kita itu akhirnya iya kan? Iya kan. Saya bilang Ya, sekali oke. lagi. Ya udah. Nggak ada urusan. Udah jelas kan? Ya jelas. Yang penting nilainya nggak berubah. Pak Prabowo dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2024. Jelas itu poin itu ada di situ tuh. Tetapi kalimat saya belum selesai. Ya. Tapi sudah diiyakan yang tadi Oke, udah diain. Bung Eben, Anda ada komentar nggak soalnya? Saya belum selesai. Oh belum selesai. Oke. Nanti. Saya minta Bung Eben nanti komentar ya. Silakan Bung Rocky. Sekarang Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jadi ada problem, legitimasi tidak diperoleh Prabowo. Padahal Prabowo ingin dia sempurna. Supaya kita lihat bahwa oke, demokrasi ini bagus tuh.
Ini keputusan HAM di Komnas, di Komite HAM PBB itu akan jadi catatan bagi Republik ini yang harus diperbaiki oleh Prabowo sebagai presiden. Nah, catatan itu akan ada terus di situ. Lepas dari mesin KPU itu ghost in the machine, ada hantu di dalam mesin itu, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya kalaupun data itu tidak bisa diperdebatkan, kita pakai aja prinsip dari Sherlock Holmes. It is elementer, Watson. Itu elementer betul problemnya. Mengapa Anda nggak paham, Dr. Watson yang adalah asisten dari Sherlock Holmes, bahwa satu data kecil itu membatalkan semuanya tuh. Kita ngomong seperti pada teori Karl Popper tentang falsifikasi itu. Tetapi dalilnya adalah kita mau pemilu ini bersih, itu dasarnya tuh. Jadi semua yang kita bicarakan di sini arahnya adalah pada pemaksulan Jokowi. Udah benar itu. Kan yang mencurangkan bukan Prabowo. Prabowo akibat dari kecurangan Jokowi. Tetapi dia dapat karatnya itu dibebani pada Prabowo. Jadi itu masalahnya tuh. Nah, karena itu mahasiswa ya terusin aja demonya kan. Soal itu diucapkan tidak diucapkan, faktanya KPU udah ketakutan. Sekarang dia bentengi, nggak ada lagi orang bisa masuk di situ. Tadi saya muter dari Menteng itu nggak bisa keluar karena dibentengi. Ngapain dibentengi? Kalau KPU itu percaya diri, dia bilang tunggu aja saya umumkan. Nah sekarang berubah, persepsi publik tidak lagi percaya pada KPU, itu dasarnya tuh. Nah sekali lagi, yang saya terangkan tadi hanya untuk memastikan bahwa pemilu kita gagal, bukan Prabowo yang gagal. Siapa yang menggagalkan itu? Tadi Bapak Haikal tanya, sebut dong oknumnya. Ya oknum yang menusuk surat suara di TPS nomor 90 di Mahkamah Konstitusi. Namanya Joko Widodo.